Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alberico Kerudin dengan NIM 14076258083. Halo semuanya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis budaya K-pop dan perubahan gaya hidup masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan juga mahasiswa. Kalau kita lihat sekarang ini, K-pop itu sudah bukan sekedar musik aja, melainkan pengaruhnya sudah masuk ke berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari cara berpakaian, skincare, makanan, sampai gaya bicara. Nah, dari fenomena ini, kita bisa melihat bahwasannya budaya itu memang sudah bisa mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas fenomenanya terlebih dahulu. Korean Wave atau biasa disebut sebagai Hallyu merupakan penyebaran budaya populer Korea Selatan ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Budaya ini mencakup musik K-pop, drama Korea, film, fashion, kuliner, bahkan sampai gaya hidup. Nah, di Indonesia sendiri, budaya ini itu ataupun fenomena ini sudah terkenal sejak tayangnya drama Korea yaitu Endless Love yang tayang sekitar tahun 2002. Nah, baru dari situ muncullah idol-idol group seperti Super Junior, Wonder Girls, BoA, bahkan disusul sampai BTS dan juga Blackpink dan grup lainnya yang masih banyak lagi. Nah, seiring berkembangnya internet dan juga media sosial gitu ya, penyebaran budaya Korea nih bisa menjadi lebih cepat gitu. Sekarang kita bisa lihat sendiri bahwasanya banyak gitu ya remaja bahkan mahasiswa yang mengikuti Korean trend. Misalnya memakai outfit bergaya Korean style, kemudian menggunakan skincare asli Korea, mencoba makanan khas Korea seperti tteokbokki, ramyeon dan lain-lainnya. Kemudian bahkan ada juga yang seringkali menyelipkan kata-kata gitu seperti annyeong, gomawo, bahkan sarangnya dalam percakapan sehari-hari. Nah, selain itu juga muncul komunitas penggemar ataupun fandom yang sangat aktif di Indonesia ya. Mereka jadi di situ tuh nggak cuma berdiskusi di media sosial aja, tetapi juga sering mengadakan acara bersama seperti norebang, kemudian juga membeli album bersama, membeli merchandise resmi, sampai menonton konser idol mereka. Jadi kita bisa simpulkan gitu ya bahwasannya K-pop ini sekarang sudah berkembang menjadi fenomena sosial, bukan cuma sekedar hiburan aja. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa aja sih penyebab fenomena ini bisa terjadi. Nah, yang pertama itu adalah penyebab perkembangan teknologi informasi dan juga media sosial. Saat ini kan kita bisa mengakses lagu, video musik, drama, atau konten idol itu kapan aja, hanya lewat smartphone. Nah, platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan juga X ataupun Twitter gitu ya, membuat penyebaran budaya Korea itu menjadi sangat cepat gitu. Penyebab yang kedua adalah strategi pemasaran dan industri hiburan Korea Selatan yang baik. Mereka nggak hanya menjual musik aja, tetapi juga membangun citra idol melalui drama, acara televisi, media sosial, iklan, hingga berbagai produk lainnya. Jadi penggemar itu bisa merasa lebih dekat gitu dengan idolanya. Nah, penyebab yang ketiga itu adalah pengaruh lingkungan pertemanan. Seringkali seseorang itu mulai mengenal K-pop karena diajak teman. Lama-kelamaan akhirnya ikut mendengarkan lagunya juga, menonton dramanya, lalu akhirnya menjadi penggemar juga. Nah, kemudian ada juga rasa takut ketinggalan tren atau yang sering disebut sebagai fear of missing out atau FOMO. Nah, kemudian penyebab berikutnya adalah globalisasi. Karena dunia sekarang kan sudah semakin terhubung gitu ya. Budaya dari negara lain menjadi lebih mudah masuk gitu ke Indonesia. Akibatnya batas antara budaya lokal dan budaya asing itu akan semakin tipis. Yang terakhir itu adalah tarik K-pop itu sendiri atau daya tarik K-pop itu sendiri. Mulai dari koreografi yang rapi, konsep visual yang menarik, kualitas musik, hingga penampilan idol tuh yang selalu dipersiapkannya secara profesional pastinya. Semua itu akan membuat banyak orang menjadi tertarik gitu untuk mengikuti budaya Korea. Lalu kira-kira apa aja dampak dari fenomena ini? Nah, pasti dampak fenomenanya itu ada banyak banget ya. Dan juga nggak cuma dampak yang positif aja, tapi dampak negatifnya juga ada.
Di sini kita akan membahas yang pertama itu adalah dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positif yang pertama itu adalah meningkatkan kreativitas, karena banyak penggemar tuh yang akan membuat konten gitu seperti cover dance, cover song, editing video, desain fan art, atau bahkan membuka usaha online gitu yang menjual merchandise bertema K-pop kayak gantungan kunci, terus juga mungkin menjual photocard original gitu. Dampak positif yang kedua adalah memperluas relasi sosial. Melalui komunitas fandom, seseorang ini bisa mendapatkan teman baru gitu, bahkan dari berbagai daerah atau negara yang memiliki minat yang sama. Dampak positif yang ketiga itu adalah meningkatkan minat belajar bahasa dan juga budaya asing, karena kan banyak penggemar nih yang akhirnya tuh kayak mau belajar bahasa Korea gitu, supaya misalnya ketemu ataupun menonton konten idolnya tuh bisa sedikit lebih paham gitu. Jadi mereka mulai mencoba untuk mengenal huruf Hangul sampai mempelajari budaya Korea Selatan secara lebih mendalam. Nah, selain itu fenomena ini juga bisa membuka peluang ekonomi. Misalnya seseorang itu bisa menjadi bangun bisnis untuk menjual merchandise, terus jasa titip produk Korea, menjual album, hingga berbagai usaha yang berkaitan dengan budaya Korea. Nah, namun selain dampak positif tadi, pastinya suatu hal akan ada dampak negatifnya juga ya. Yang pertama itu adalah perilaku konsumtif. Nggak sedikit penggemar itu rela menghabiskan uang gitu untuk membeli album, photocard, lightstick, atau merchandise resmi, meskipun sebenarnya mereka tahu gitu bahwasanya barang-barang tersebut tuh bukan kebutuhan utama mereka. Nah, kemudian dampak negatif yang berikutnya itu adalah fanatisme yang berlebihan. Ada sebagian orang yang terlalu fokus itu pada idolanya, bahkan sampai mengabaikan kegiatan seperti belajar, pekerjaan, atau aktivitas sehari-hari. Selanjutnya adalah pergeseran nilai budaya lokal. Kalau seseorang itu kayak terlalu plek-ketiplek gitu meniru budaya tanpa menyaringnya, lama-kelamaan rasa bangga terhadap budaya sendiri atau budaya Indonesia ya, itu akan bisa berkurang. Nah, selain itu akan muncul juga kesenjangan sosial di antara sesama penggemar. Misalnya, akan menjadi ada tekanan gitu untuk selalu membeli merchandise terbaru atau mengikuti konser supaya orang tersebut tuh dianggap ya sebagai penggemar sejati gitu. Padahal kan kemampuan ekonomi setiap orang pasti berbeda gitu ya. Kemudian di sini kita akan membahas analisis teori perubahan sosial dari fenomena tersebut. Jadi fenomena budaya K-pop ini bisa dijelaskannya itu menggunakan teori difusi budaya. Yang pertama, teori difusi budaya ini kan menjelaskan bahwasanya suatu budaya itu dapat menyebar gitu dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Nah, dalam kasus ini budaya Korea menyebar ke Indonesianya itu melalui media massa, internet, media sosial, dan juga interaksi antar individu. Prosesnya itu dimulainya dari mengenal budaya Korea, kemudian lama-lama itu mulai menerima, lalu akhirnya budaya tersebut itu menjadi bagian gitu dari kehidupan sehari-hari. Nah, selain teori difusi budaya, fenomena ini juga bisa dijelaskan menggunakan teori globalisasi dari Anthony Giddens. Menurut teori ini, perkembangan teknologi itu membuat hubungan antar negara menjadi semakin dekat, sehingga budaya dari berbagai belahan dunia itu dapat saling mempengaruhi. Akibatnya, budaya Korea ini menjadi lebih mudah gitu untuk diterima oleh masyarakat Indonesia, terutama pada generasi muda. Nah, perubahan ini itu dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama adalah perubahan pola konsumsi. Kalau dulu itu seseorang membeli barang karena emang dibutuhkan gitu ya, sekarang sebagian orang tuh membeli merchandise K-pop karena ingin menunjukkan identitas dirinya aja gitu sebagai bagian dari fandom, walaupun mungkin mereka sadar kalau hal tersebut ini tuh nggak terlalu penting gitu buat kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua itu adalah perubahan pola interaksi sosial. Kalau dulu komunitas itu biasanya terbentuk karena tinggal di daerah yang sama gitu ya, sekarang komunitas ini bisa terbentuk hanya karena memiliki minat yang sama, walau anggotanya itu berasal dari kota yang berbeda gitu ya, bahkan ada loh ya negara yang berbeda. Kemudian perubahan yang berikutnya adalah perubahan orientasi nilai. Bagi sebagian orang, budaya Korea ini tuh udah dianggap sebagai simbol modern gitu, simbol yang keren dan juga mengikuti perkembangan zaman. Fenomena ini juga bisa dijelaskan menggunakan teori sosiologi, yaitu konsumsi dari Jean Baudrillard. Menurut Baudrillard, seseorang ini sering membeli suatu barang bukan cuma karena fungsinya aja, tetapi juga karena makna atau simbol yang melekat pada barang tersebut.
Contohnya itu seperti membeli album atau photocard bukan hanya untuk mendengarkan musik, tetapi juga sebagai bentuk identitas dan juga rasa bangga gitu menjadi bagian dari komunitas penggemar. Kalau kita lihat dari secara keseluruhan ya, perubahan sosial akibat budaya K-pop ini sebenarnya itu memiliki dua sisi gitu. Di satu sisi budaya ini akan memberikan manfaat seperti menambah wawasan, meningkatkan kreativitas, dan juga memperluas pergaulan. Tapi di sisi lain, jika hal tersebut nggak disikapinya dengan bijak gitu ya, budaya ini juga bisa memunculkan perilaku konsumtif, fanatisme berlebihan, bahkan mengurangi kecintaan terhadap budaya lokal. Nah, yang terakhir, di sini kita akan membahas solusinya. Solusi pertama itu adalah meningkatkan literasi media. Artinya apa sih? Artinya remaja itu perlu memiliki kemampuan untuk memilih dan juga menyaring informasi serta budaya asing secara kritis. Jadi nggak semua tren itu harus langsung diikuti gitu. Solusi yang kedua adalah peran keluarga dan juga pendidik. Orang tua itu maupun guru bisa membantu mengarahkan minat remaja terhadap K-pop ke arah yang lebih positif gitu, misalnya dengan mendukung mereka untuk belajar bahasa asing, seni tari, ataupun musik. Solusi yang ketiga itu adalah memperkuat pendidikan karakter dan juga kecintaan terhadap budaya Indonesia. Kita itu boleh banget menyukai budaya luar, tetapi tetap harus bangga gitu terhadap budaya sendiri sebagai bagian dari identitas bangsa. Bukan malah bangga terhadap budaya luar, tapi budaya sendiri tuh kayak acuh tak acuh gitu. Selanjutnya adalah manajemen diri dan juga pengelola keuangan. Penggemar itu perlu banget ya pastinya bisa membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan agar tidak terjebak dalam perilaku yang konsumtif. Nah, dan yang terakhir, komunitas fandom itu sebaiknya dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif, misalnya membuat kegiatan sosial, mengembangkan kreativitas, membuka peluang usaha, atau menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan malah war antar fandom gitu. Terus juga mungkin bisa lebih bermanfaat lagi mereka saling kerjasama untuk ngevote idolnya gitu, misal ada acara-acara besar gitu. Nah, sebagai penutup, menurut saya fenomena K-pop ini merupakan contoh nyata gitu ya, bahwa bagaimana globalisasi ini tuh dapat membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Budaya ini tuh sebenarnya nggak sepenuhnya baik ataupun nggak sepenuhnya buruk gitu ya. Yang paling penting itu adalah bagaimana sih kita menyikapinya dengan bijak. Kita boleh aja menikmati musik, drama, atau budaya Korea sebagai hiburan, tetapi tetap harus mampu gitu untuk menyaring nilai-nilai yang sesuai dengan budaya Indonesia serta tidak melupakan identitas kita sendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai analisis budaya K-pop dan juga perubahan gaya hidup masyarakat. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai perubahan sosial di era globalisasi. Mohon maaf atas kurang dan juga lebihnya pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.